Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, ma'ad. Anak-anakku sekalian, yang saya cintai dan saya banggakan, marilah kita awali sebagaimana biasa, kita buka dengan umul kitab, kita khususkan kepada pengarang kitab ini, yakni Syekh Umar Abdul Jabbar. Itu wa marzatillah min syai'an ya hadratil wa azwaji wa auladi wa dzurriyyati wa ahli baiti. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba kalian sekarang masuk ke halaman ke-20 ya. Masih di juz ataupun jilid yang pertama. Baris kedua dari atas ada tulisan khotimatun fil alkaril maksurati. Khotimah artinya penutup. Khatam inilah penutup ataupun khataman ataupun pungkasan. Fil azkari di dalam beberapa zikir. Ini jamak taksir dari zikrun, jamaknya azkar. Al-maksurati yang maksurah. Maksurah itu adalah al-ad'iyah asy-syar'iyyah allati ja'a biha al-kitab wa sunnah. Yakni beberapa doa syara yang datang dari ataupun yang ada tertulis atau termaktub di dalam Alkitab, yaitu Al-Quran, was sunnah maupun al-hadis, ya, sunnah hadis Nabi. Ini namanya doa maksurah. Kalau selain itu doa ghairu maksurah, ya, atau biasa ada ghairu mangkul, ya, atau mangkul, makul dan mangkul, ya, mangkul dan makul. Jadi ya kayak doa Jawa, bahasa Indonesia yang bukan dari terjemahan Al-Quran atau bukan terjemahan hadis, itu namanya ghairu maksurah. Gimana, boleh nggak? Boleh, asal doa itu mengandung kebaikan. Nabi bersabda, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yada bi ismin au qati'atir rahim. Boleh atau tidak ada salahnya, tidak apa, senantiasa diijabah bagi seorang hamba yang berdoa selama dia tidak mengandung dosa, doa itu ya, kontennya bukan dosa, atau tidak memutus silaturahim. Itu boleh. Doa soro, monggo bahasa Indonesia, Jawa atau bahasa yang lain yang tidak diambil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Itu namanya ghairu maksurah. Baik, kita di sini doa yang maksurah, berarti ini yang datang dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Ma yuqalu ba'dal adzan. Ma
wasilatan, tapi Muhammadanil gitu. Dannya seolah-olah dibaca pendek itu, orang alif ya, seperti itu, karena sudah ada nun kecil itu di bawah. Oke, saya ulangi. Ati sayyidana, mudah-mudahan paduka panjenengan Allah memberikan kepada junjungan kita Muhammad, yaitu Nabi Muhammad, al-wasilah sebagai wasilah perantara, wal fadilah dan fadilah keutamaan, wasyarafa dan kemuliaan, wad darajata dan derajat al-aliyata yang luhur, yang tinggi. Nah, kalian sekolah di madrasah aliyah, no? Berarti madrasah atas atau tinggi, aliyah itu, aliyah. Ar-rafi'ata ya, awal yang sama ya, rafi'ah. Rafi'ah yang terangkat ya, yang tersanjung, tertinggi ya. Wa ba'athu, dan mudah-mudahan panjenengan batu Allah apa mengangkat dia, mengutus dia al-maqoma, yaitu makom itu tempat ya, makam, makom. Ini bahasa Indonesia salah kaprah, makom itu kuburan. Ini secara umum makom itu tempat ya. Al-mahmuda yang terpuji, makom mahmuda. Hakim sholat itu ya. Alladzi wa'adtahu, alladzi yang wa'adtahu yang telah engkau janjikan kepadanya bi rahmatika dengan rahmatmu ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha rahim. Rahim, rahim yang rahim, atau manusia yang rahim, atau sesuatu yang, jadi Tuhan yang maha rahim bagi semua yang. Allahumma ini, Allahumma wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku as'aluka, saya minta kepadamu al-afwa, yaitu ampunan, wal afiyata dan kesehatan, fidini di dalam dunia, agama, maaf, fidini dalam agama, wad dunia dan dunia, wal akhirati dan akhirat. Rabbil firli, Rabbi ilfirli, Rabbi ilfirli. Wahai Tuhanku, ampunilah aku, ilfirli, li kepada mutakalimnya saya, aku wali daya dan kepada kedua orang tuaku, warhamhuma dan mudah-mudahan kau rahmati keduanya, walidai itu, kama sebagaimana rabbayani shaghira, mereka mendidik kami shaghira ketika masih kecil. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat ala sayyidina kepada Nabi kita, junjungan kita Muhammadin, Nabi Muhammad, wa ala alihi dan kepada keluarganya, washabihi dan para sahabatnya, wassalama dan semoga juga memberikan keselamatan. Dah. Halaman berikutnya halaman 21. Nah, itu di sana tertulis halaman baris pertama zikrul wudu'i. Ya, zikir ataupun ucapan wudu. Ya. 1. Indah ghuslil kaffaini, ketika ghuslil kaffaini membasuh kedua telapak tangan. Ya, gini ya. Zikirnya ataupun doanya ataupun ucapannya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hfaz yadi min ma'asika kulliha. Allahumma, wahai Tuhan kami, ikhfad, mudah kami mohon penjaga atau jagalah kami, yadi, jagalah, yadi tanganku, min ma'asika dari maksiat kepadamu, kuliha semuanya, kuliha hanya kembali kepada ma'asika di semua maksiat. Wahai Tuhan, ya, jagalah tanganku, kedua tanganku dari maksiat kepadamu semuanya. Yang kedua, bawahnya indal madhati, ketika kita berkumur, madhah berkumur, zikirnya ataupun ucapan atau doanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati.
Allahumma wahai Tuhanku, ini tolonglah aku. Ala zikrika untuk senantiasa zikir kepadamu, ingat kepadamu, wa syukrika dan syukur kepadamu, wa husni ibadatik, wa husni ibadatika dan kebaikan ibadah kepadamu. 3 bawah indal istinsyaq syaki ya, istinsyaq. Ketika istinsyaq itu artinya menyerap air ke dua lubang hidung ya. Napa Pak Jawa-Jawane napa nggih nyesep banyu irung. Mengambil menyedot air di ini dan kemudian menyemburkannya dia. Itu doanya Allahumma arihni raihatal jannati. Allahumma wahai Tuhanku, arihni berilah aku penciuman ataupun bau ya. Raihatal jannati yaitu raihah ya, baunya surga. Allahumma arihni raihatal jannati. Ya, alhamdulillah aku ciuman ataupun ambu ataupun apa ya. Ya raihah itu cium bau ya. Jannah. 4 inda ghuslil wajhi ketika kita membasuh wajah. Ini mulai wajib ini Bang. Wajah itu ya. Kuntum lasa tipatilu wujuhakum. Ghuslil wajhi wajah. Doanya atau zikirnya adalah Allahumma baligh wajhi yawmal wujuh aswad wujuh. Ini dalam Al-Quran ada ini surat Ali Imran ya 106 ya. Yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun ya. Bima kuntum takfurun ya. Imran ya 106 saya. Jadi ketika masuk wajah, kita doanya Allahumma wahai Tuhanku, putihkanlah wajahku ataupun ya cemerlangkanlah atau glowing atau bersihkan atau putihkan atau ya kan gitu. Wajhi wajahku yauma ketika hari atau di hari tabyaddu ketika hari itu menjadi apa? Wajah putih, wujuhun, wujuh, yaitu beberapa wajah, watas waddu dan menjadi hitam, wujuhun beberapa wajah. Ya kalau Jawanya ya Allahumma duh pangeran kula tayyid mugi panjenengan mutihaken ya membersihkan wajah kula yauma wonten ing dinten tabyaddu nalikane putih opo wujuhun beberapa wajah watas waddu lan nalikane ireng opo wujuhun beberapa wajah. Ini doanya seperti itu ya. Ya. Kita halaman berikutnya halaman 22. Inda ghuslil yadil yumna ketika kita membasuh tangan yang kanan. Ini juga maksudnya ini rukunnya wudu ini ya. Atau rukunnya wudu ini. Doanya adalah Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Inda ghuslil yadi ketika membasuh tangan al-yumna kang tengen yang kanan. Doanya Allahumma duh pangeran kula a'tini mugi paduka paring dumateng kula ya Tuhan ya berilah aku ya. Kitabi catatan kitab kula, kitab ini maksudnya di sini adalah kitab catatannya, catatan amal maksudnya. Kitab kula atau catatan kula biyamini itu di atau dengan sebelah kanan saya. Wa hasibni lan mugi panjenengan hisab kula, hitung kula, hisabai yasira
yaitu dengan hisab yang ringan ataupun yang sedikit. Ini ada di dalam surat Al-Insyiqaq ayat 9 ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ya, sama ya, kesediaan dengan apa namanya, maksurahnya itu diambil dari Al-Quran. Ini surat Al-Insyiqaq ayat 9 ya. Ya, sebenarnya ayat 7, 8, 9 ya Mbak ya. Tolong ayat ini pendek-pendek ya benar. 7, 8, 9 Al-Insyiqaq. Ya, kemudian yang keenam bahwa inda ghusl yadil yusra, ketika membasuh tangan al-yusra kang kiwa yang kiri, doanya ataupun zikirnya Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala min wara'i dhahri. Wahai Tuhanku, la tu'tini, janganlah engkau kasih aku kitabi, yaitu kitabku, catatan-catatanku, bishimali, yaitu yang sebelah kiri saya. Wala min wara'i dhahri, dan juga jangan walalan uku ora, ojo, ampun, min wara'i dhahri, saking waro belakang dhahri ya, punggung ataupun geger kula ya. Jadi, wahai Tuhanku, berilah aku catatan-catatanku, ya, jangan engkau berikan catatanku di sebelah kiri atau di sebelah belakang punggungku. Gitu. Ini ya sama ya, surat Al-Insyiqaq terusan tadi ya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana min ahlihi masrura. Ya, ini Al-Insyiqaq, ini masih ya, ayat surat Al-Insyiqaq, ayatnya terusannya tadi itu 10, 11, 12, 13. Ini mengambil dari situ. Belakangnya 7, inda masirrasi, ketika mengusap kepala, atau menurut Imam Syafi'iyah itu sebagian kepala. Ya, tekstualnya ini masih ya. Karena kemarin sudah saya sampaikan bahwa min itu adalah bermakna sebagian kalau menurut Syafi'iyah ya. Doanya begini, Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Allahumma, wahai Tuhanku, haramkanlah sya'ri, rambutku, wabasyari, syari, dan kulitku, alanar, atas neraka. Jadi saya artinya haramkanlah syari, ya, rambut maupun basyari atau kulit, alanar ing atase neraka. Mohon doa untuk diharamkan dari itu, dari neraka ya, baik rambut maupun kulitnya. Ini juga ada di dalam surat Az-Zumar ya, ayat 17. Alhamdulillah minasyaitonir. Alladzina istajibuna tawud ayya'buduha wa anabu ilallah lahumul busyra. Basyir ibad. Ini terusan ke bawah ya, ini ya, ke nomor 8 nanti. Alladzina yastami'una al-qawla yattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika humul albab. Yang ke-8, inda masil udunain, ketika membasuh kedua kuping, udunain, dua kuping itu, Allahumma ja'alni, wahai Tuhanku, ij'alni, mudah-mudahan saya mohon kepada menjadikanlah aku mimman, dari seperti atau seperti orang
yastami'una yang mendengar, al-qaula yaitu perkataan, ayat tabi'una dan mereka mengikuti, ahsana yaitu yang lebih baik daripada kaul. Itu tadi ya. Az-Zumar yang 18 nih ya ini ya. Wabasyir ibad alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ya. Jadi karena sebagian dari orang yang senantiasa mendengar perkataan. Jadi beri perkataan-perkataan itu, tapi dia atau kita mohon kepada ayat tabi'una ahsana. Mana perkataan yang lebih baik, yaitu perkataan Allah. Dawuh Gusti Allah, dawuh Nabi itu yang baik. Nah, mungkin ada dawuh-dawuh yang lain, ya. Tapi kita hendaknya mengikuti ayat tabi'una ahsana. Mengikuti ya ahsana yaitu yang lebih baik dari beberapa kaul itu perkataan. Dah, yang ke-9, inda ghusli rijlain, ketika membasuh ke dua kaki. Kalau tadi udunan itu sunnah itu ya. Kaki ini wajibnya ini. Doanya adalah Allahumma tsabbit qadami 'alas sirati yauma tazillu fihi al-aqdam. Artinya, Allahumma wahai Tuhanku, sabit, mudah-mudahan engkau tetapkan, kokohkan, qadami, yaitu kaki saya, kaki bagian bawah ini. Ini yang dilamakan menurut bahasa Jawanya itu. Apa ini? Ya, kaki bawah ya. Alas sirati, yaitu pada jalan, yaumala tazillu fihil aqdam, ketika sehari, pada hari, tazillu yang bergoyang ya, ataupun bergetar atau bergoyang, fihi di dalam yaum, opo al-aqdamu, beberapa kaki. Jadi orang besok kan kita mau masuk sirat tuh. Sirat, nah itu kan, nah, sana kan tazilu ya. Ya, bergoyang-goyang. Nah, itu mohon kepada Allah, kokohkan, kuatkan, mantapkan ya kaki saya ketika pada sirat yauma tazillu fihil aqdam, ketika itu kaki pada bergoyang gitu ya. Kemudian waba'dal faragh, dan setelah selesai yastaqbilul qiblata, menghadap al-qiblata ing qiblat, rofi'an hal yang ngangkat yadaihi ing tangan lorone si wong orang itu ilas samai marang langit. Ya, setelah selesai maka yastaqbilu menghadap al-qiblata ing qiblat, rofi'an mengangkat tangan, kedua tangan yadaihi, kedua tangannya ilas sama ya, langit. Summa yaqulu, dia kata, maksudnya berdoa, halaman berikutnya ini 23. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Tsumma yaqra'u suratan inna anzalnahu fi lailatul qadar al-ayah. Ini doanya ya sebagaimana kita lah, sampai tidak hafal pastinya ini. Asyhadu, saya bersaksi, alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wahdahu, hanya Dia Allah, la syarikalah, yang tidak ada sekutu lahu baginya, wa asyhadu, dan saya bersaksi, anna sayyidina Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad, abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah. Allahumma ij'alni, wahai Tuhanku, ij'alni, jadikanlah aku, minat tawwabina, sebagian dari orang-orang yang taat, yang orang-orang yang bertobat ya. Waj'alni, dan jadikan aku minal mutatahhirin, dari orang-orang yang suci. Waj'alni, dan jadikan aku min ibadikas shalihin, dari hamba-hambamu yang saleh. Summa yaqra'u, dan membaca
surata inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan membaca surat anzalnahu fi lailatul qadar dan akhir ayat. Kita lanjutkan ma yuqalu ba'da shalah. Ma yuqalu, apa yang yuqalu, yang dikatakan, diucapkan. Ba'da shalah, ba'da sholati, sesudah sholat. Apa yang diucapkan sesudah sholat? Ini mabni majhul ini ya, yuqalu ya. Mabni majhul itu fa'ilnya dihilangkan. Ma yuqalu. Kalau mabni maf'ulnya ya disebutkan qolaman ma yaqulu liman yaqul ba'da shalah. Apa yang dikata apa seseorang mengatakan ataupun berdoa sesudah sholat. Karena mabni majhul ya, apa yang diucapkan sesudah sholat. Siapa yang mengucapkan itu tidak disebutkan fa'ilnya, makanya majhul. Majhul itu artinya tidak diketahui. Idza farago al-musalli, idza farago, ketika selesai. Nalikane wis rampung sapa al-musalli, wong kang salat. Minas sholati, seko nindakake salat, yaqulu, mongko dene ngucap atau berdoa di sini ya, maksudnya Astaghfirullahaladzim, membaca Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah, saya mohon ampun Allah kepada Allah Al-Azim, yang maha agung. Salah samarot, 3 kali, 3 telung ambalan 3 kali gitu ya. Salah samarot. Ini 3 kali ya. Salah samarat itu ada Al-Quran tentang auratnya. Qabli sholatil fajr wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati min sholatil isya'i salat auratil lakum. Salah samarat 3 kali. Kemudian membaca atau berdoa Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allahumma, wahai Tuhanku, antas salam, engkau adalah zat yang penyebar atau sumber dari keselamatan, salam. Wa minkas salam, daripadamu, dari engkau juga salam, keselamatan. Tabarakta, atau kesejahteraan atau kesantosaan. Tabarakta, engkau berkati, ya Allah, al-jalali wal ikram, wahai zat yang jalal, yang luhur, yang tinggi, wal ikram, dan mulia. Allahumma, ya Allah, la mani'ah, tidak ada bisa yang menolak. Mani'ah, 5 terhadap apapun, sesuatu, barang, atau itu yang engkau berikan. Jadi yang Allah kersake ora ono sing iso nyegah, gitu maksudnya. Nek Allah sing kersake la mani'a lima ataita wala mutia 5 manakta. Demikian juga tidak ada yang bisa memberi, muktia, memberi 5 terhadap sesuatu, manakta, yang telah engkau cegah. Demikian juga sebaliknya. Orang-orang sing iso ngegai nek Gusti Allah pancen wis nyegah. Wala yanfa'u, dan tidak bermanfaat, zal jaddi mingkal jaddu. Ini artinya satu kesatuan ya. Yanfa'u zal jadd mingkal jadd. Artinya nasib baik seseorang tidak berguna untuk menyelamatkan dari ancamanmu. La yanfa'u dzal jaddi. Jadi nasib baik. Atau jad ya. Jadi itu kelomaan, promo ataupun murah. Ya. Mingkal jad, darimu Allah, al-jad, yang maha loma juga. Artinya tidak bisa ya orang mempunyai kerograhan, kenikmatan, nek Gusti Allah wis nyegah
Dia misalnya dengan hartanya, dengan kedudukannya, mau mencegah ancaman Tuhan. Tidak, dengan jabatannya mau mencegah sama tidak bisa. Itu maksudnya la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Ya, halaman terakhir 24 di juz pertama ini. Tsumma yaqulu, kemudian dia berkata ataupun berdoa, subhanallah, 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 itu ya. Salatan wa salasin. 3 dan 30. Berarti telung bulu telu, itu 33. Salatan 3, wa salasina dan 30. Berarti 33. Alhamdulillah, kemudian membaca alhamdulillah salatan wa salasina sama 33. Allahu Akbar, kemudian membaca Allahu Akbar salatan wa salasina 33 sama. Subhanallah, 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 subhanallah. Monggo pakai tasbih atau pakai tangan. Monggo. Ya, jadi katakan bidengah, boten tasbih itu tangan loh. Tapi nggak pakai tasbih begitu. Kapan-kapan tak jelas kayak panjang ya. Bukan bid'ah itu ya. Bukan. Sebenarnya lah bid'ah aku malah pun rokok, dolalah melakukan rokok. Yo, rakane dewe. Bukan, ya itu hanya untuk penghitungan dan pernah ada sahabat Nabi yang menggunakan seperti itu. Ada yang model tangan ya monggo begini ya untuk memudahkan penghitungan. 3 jari berapa 5 ya? 5 kali 3 dengan 15. 15 2 kali putaran 30 tambah 1 jari berarti 33 di monggo. Saya kisah aneh-aneh. Itu apa serbannya di Ponorogo itu serbannya bukan Islami. Macam-macam. Mana mana kapan begini kita. Makanan apa itu? Makanan yang bulat-bulat itu yang dari ketan itu. Klepon meneh. Bukan Islami meneh. Walah, sing Islami korma. Sejak kapan ya makanan itu duwe agama itu? Sorban juga enggak, itu hanya budaya saja. Kita pakai peci hitam misalnya ya. Di negara lain mungkin di Mesir bukan seperti ini, di Turki modelnya lain lagi. Itu ya tidak usah dianukan lah. Jadi masalah kayak summa yaqulu rafi'an yadaihi, kemudian dia mengatakan atau berkata atau berdoa rafi'an yadaihi dengan mengangkat kedua tangannya. Yadaihi ya, dannya dibaca fathah itu bermakna dua, yadaihi kedua tangannya. Doanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya seperti tadi sudah saya enggak maknain lagi, sudah paham sampean? Allahumma ini, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku as'aluka, saya minta kepadamu al-afwa, yaitu ampunan, wal-afiyatan dan kesehatan. Ini sudah menjadi bahasa kita ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat. Afiat, sihah, selamat afiat. Ya. Sehat walafiat. Wal mu'afata dan juga kesehatan ada imata yang langgeng bidini di dalam agama, wad dunya dan dunia, wal akhirati dan akhirat. Bidini wad dunya wal akhirat. Itu ya. Kumpul manfaat ataupun selamat baik di dunia agamanya maupun akhiratnya. Bidini wad dunya wal akhirah. Ada yang mengatakan bidini fid dunya wal akhirah. Tapi yang umum itu ya bidini wad dunya wal akhirah. Ya, karena ada huruf atapnya itu mengikuti wawunya itu.
Doanya adalah Allahumma wahai selanjutnya doanya Allahumma inni a'udzubika wahai Tuhanku ini sesungguhnya aku a'udzubika saya berlindung kepadamu min azabil qabri soko azab kubur wa min azabin nari lan saking azab neraka wa min fitnatil masihid dajjal dan dari fitnah masih dajjal itu dajjal yang masih maksudnya di sini masih al-buhtan ya pembohong ya masih dajjal. Allahumma ghfirli ampunilah maqaddamtu apa qaddamtu yang telah dulu aku maksudnya dosa aku yang telah aku lakukan wa ma akhirtu dan dosa aku yang paling yang belakangan akhir wa ma asrartu dan apa-apa yang aku sembunyikan ya asrar sirrunya asrar rahasiakan atau sembunyikan wa ma a'lantu dan apa-apa atau dosa-dosa ataupun perbuatan a'lantu yang aku lahirkan atau tampakkan dalam Al-Qur'an itu bisirri wal alaniyah ya sirrun wal alaniyah sirrin a'lantu sirrin asrartu a'lantu ya, dan tampakkan antal muqaddimu Anda apa dengan zat yang antal muakhir dan Anda juga panjenengan ugi zat ingkang akhir awal akhir gitu la ilaha illa anta tiada Tuhan selain engkau faghfirli faghfir mudah ampunilah aku ampunilah li padaku maghfiratan yaitu suatu ampunan min indika dari sisimu warhamni dan rahmatilah aku innaka sesungguhnya Anda panjenengan antal ghafurur rahim yaitu Anda panjenengan adalah zat yang al-ghafur ar-rahim maha pengampun dan maha rahim. Dah ini selesai alhamdulillah juz yang pertama ya al-mabadi al-fiqhiyah. Amal juz awal kemudian sama ya, bukan suma itu ya. Artinya beda. Ya. Kalau tama itu pakainya ta. Ya, yang ini sandangannya fathah. Mime podo wae di tasjid. Sama. Artinya tamat, selesai. Opo al juzul awalu juz awal. Nek suma anggone fa. Dan anu itu ma tanda bacanya mime podo di tasjid. Artinya kemudian kalau suma itu ya. Ini samal juz'ul awalu berarti tamatnya selesai ya, juz awal min mabadi'il fiqhiyah dari kitab ini yaitu mabadi'il fiqhiyah. Wa yalihi dan berikutnya ya yang ngiring-ngiringi selanjutnya yali opo al juz'us tsani yaitu juz yang kedua. Ini juz yang kedua ini. Masih ada waktu ya? Masih. Oke, kita baca di juz yang kedua. Halamannya halaman ketiga. Halaman kedua itu pembuka ya kita. Halamannya halaman ketiga. Sebelah kiri atas halaman ketiga ya. Ahkamul Islami. Ahkamul Islami. Hukum-hukum Islam. Atau beberapa hukum Islam itu jamak hakam itu jamak taksir juga itu dari hakam atau hukmun dari ahkam. Kemudian soal sin kam ahkamul islami kam kemarin sudah saya sampaikan menunjuk kepada bilangan kam berapa ahkamul Islam, hukum-hukum Islam. Jadi, nek mana nih secara bener ya kayak ngono. Kam, piro, kamu utawi hukum-hukumnya ya, hukum-hukum gitu. Jadi dibaca banyak ya hukum-hukum gitu. Berapa hukum-hukum Islam? Ini aku singkatan ya, piro hukum Islam?
Kalau disesuaikan sudah dengan kalimatnya itu, piro hukum-hukumnya Islam. Hukum-hukum. Jawabnya adalah ahkamuhu utawi hukum-hukumnya Islam, hunya kepada Islam itu domir ahkamuhu ya, utawi hukum-hukumnya Islam iku khamsatun ono limo. Al fardu siji fardu. Itu membuang daripada aslinya itu mubtada dan khobar itu jane. Membuang al awalu asli negi utawi kang kaping pisan utawi kaping awal fardu wasani utawi kang kaping pindho iku as-sunnatu sunnah. Tapi ini mubtadanya terkib itu sudah dihilangkan ya, dihilangkan untuk menyingkat ini ya bahasanya. Saya ulangi, jawabnya ahkamuhu utawi hukume Islam, hukumnya Islam iku khamsatun only al fardu siji fardu. Tadi menghilangkan al awalu al fardu gitu kan. Yang kedua aswas sunnatu dan sunnah. Maksudnya yang kedua adalah sunnah. Wal mubahu dan mubah. Maksudnya yang ketiga adalah mubah. Wal haramu dan haram. Maksudnya yang keempat adalah haram. Wal makruhu dan makruh. Maksudnya al khomisu al makruhu. Atau wal khomisu al makruh. Kayak kaping pindo iku al makruhu makruh. Dah, bawahnya soal mal fardu, apakah fardu itu? Mal fardu, apakah fardu itu? Anda jawabnya huwa utawi fardu iku al wajibu. Sesuatu yang wajib, perkara kang wajib, opo bi'lu agawe ataupun berbuatnya fardu, melakukan fardu. Itu kalau di mana nih gitu ya, kita mana nih gitu aja dulu ya. Dan kalau yang ngaji kitab ngono lho, terus fa iza fa'alahu nalika ngerjaake agawe ing wajib sapa al mukallafu wong mukallaf catatan kaki di situ ya, di bawah itu catatan kaki al mukallafu itu di bawah garis. Ini garisnya nggak nembus ini ya, sama separuh. Mungkin yang lebih baik itu jangan nembus ke sini nih. Nah, al mukallafu ada tulisan di situ huwa al balighu al aqilu, yaitu mukallaf itu adalah orang yang sudah balik dan berakal pula. Artinya kalau tidak atau belum balik dan tidak berakal, yo ini itu kesatuannya tidak boleh salah satu, ini tidak boleh ditakhir memilih kemudian, tapi ini kesatuan ya, itmam ya, balik ya, balik ya berakal gitu. Ada orang balik tapi tidak berakal, baliknya orang berakal tidak balik. Nah, di sini al-mukallaf itu artinya orang yang balik dan berakal. Ya, nanti mungkin ada ya ciri-ciri balik dan berakal, ya udah nanti kita. Yanalu sawaban. Yanalu mongko merkoleh atau mendapatkan sawaban ing pahala atau ganjaran. Wa idza tarakahu lan nalika tinggal ing perkara wajib mau atau wajib itu ditinggalkan, yanalu maka mendapatkan ikoban ing sikso. Jadi wajib itu ya idza fa'alahul mukallaf, ketika seorang mukallaf mengerjakannya, yanalu sawaban, dia mendapatkan merkoleh, mendapatkan sawab pahala. Wa idza tarakahu, dan ketika dia meninggalkannya, yanalu, dia mendapatkan ikoban, yaitu siksa. Oke ya, saya sudah lengkap nih Jawa karo bahasa Indonesia nih. Cara memaknainya. Kemudian yang selanjutnya bahwa kam nau'anil fard wa kaunal al fard. Maksudnya nau'anil itu ya.
Nau'an al-fardu. Berapa macam? Nau'an itu macam. Al-fardu fardu. Berapa macamnya? Nah, ini ada tanda baca juga di sini. Macamnya fardu itu ada berapa gitu. Ada tanda baca, ada catatan kaki di bawah. Al-fardu wal wajibu bimakna wahid. Bimakna wahid. Fardu dan wajib di konteks ini mempunyai makna yang sama. Makna satu. Bimakna wahid. Illa fi babil hajj. Kecuali nanti ya kalau pembahasan kita sampai ke bab haji. Illa fi babil haji kecoba ono ing bab haji. Bab kalau haji itu nanti beda antara fardu karo wajib. Ya, sebutannya fardu itu di sana rukun ya, rukun dan wajib. Wajib haji karo rukun haji atau rukun haji dengan wajib haji. Tapi kalau dalam konteks ini fardu dan wajib gimana sama. Oke. Kam nawaan fardu, berapa macamnya fardu itu? Jawabnya adalah nawani. Ada dua. Satu fardu ainin, yang pertama fardu ainin, yang kedua wa fardu kifayatin, yaitu fardu kifayah. Anda sudah paham lah untuk ini ya. Kalau paham ya kebangetan. Ya, ini membuang sama seperti tadi. Nau'ani al-awwalu fardu ainin wa tsani fardu kifayah. Dua. Halaman berikutnya halaman 4, soal S di sana. Mal fardul aini, ainiyu ya. Apa fardu ain itu? Kang bangsa ain ya, fardu ain. Jawabnya J, huwa utawi fardu ain iku al wajibu, wajib. Opo fi'lu melaksanakannya agawe on ing fardu kuwi ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf atau bagi setiap mukallaf. Tadi mukallaf sudah ya. Kasolati koyo dene sholat, seperti sholat, wasyami dan puasa, dan seperti puasa. Itu contohannya ya, seperti sholat dan puasa. Di wajib itu fi'luhu ala kulli mukallafin ya, melaksanakannya wal wajib fi'luhu ya, sesuatu yang wajib dilaksanakan lah atas seorang mukallaf. Itu fardu. Ketentuan aja apa ya? Kalau dalam bahasa hukum itu cakap hukum gitu. Cakap hukum artinya orang yang sudah mendapatkan ketentuan hukum gitu. Cakap hukum ya bahasanya ya. Cakap sudah ketentuannya. Sudah terhitobkan. Hukum itu sudah berlaku baginya. Al-wajib fi'luhu ala kulli mukallafin. Ya, sesuatu yang wajib mengerjakannya bagi setiap mukallaf seperti sholat dan puasa. Masih ada contoh yang lain ya. Ini seperti dicontohkan hanya dua di sini contohnya. Yang lain banyak. Kemudian soal berikutnya, mal fardul kifai. Apa fardu kifai? Ya, itu kifayah itu tadi ya. Jawabnya adalah al-wa utawi fardu kifayah iku al-wajibu, perkara atau suatu kewajiban opo fi'luhu agawe atau melakukan wajib ala jami'il mukallafina ing atase saben-saben wong mukallaf. Ini jamak ini mukallafin. Ini sesuatu yang wajib dikerjakan ala jami'il mukallafin. Bagi setiap orang yang sudah mukallaf. Wa idza dan ketika lanalikane fa'alahu wis agawe ing wajib kifai sopo wahidun satu orang.
Bahasa Indonesianya ketika seseorang telah melakukan itu, minhum dari mukallafin, dari orang yang cakap hukum atau sudah ketetapan hukum itu, sakoto, maka gugur. Sakoto itu gugur ya di sini ya maksudnya. Orang tibo ya. Maksudnya gugur ya. Anil bakina soko wong sakarene atau seliannya. Bakin dari orang yang lainnya, kasolatil janazati, seperti sholat jenazah. Anda maknanya sudah tahu ya, maksudnya, tapi maknanya seperti itu ya, membaca ini. Jadi fardhu kifayah itu kalau sudah kewajiban bagi semua mukallaf, tapi kalau salah satu sudah mengerjakan, gugurlah yang lain, seperti sholat jenazah. Nah, cara membacanya seperti itu tadi yang saya baca. Wa al-wajhu fi'luhu ala jami'il mukallafin wa idza fa'alahu wahidun minhum saqata 'anil batin ka sholatil janazati. Satu lagi. Mas sunnatu, apa sunnah itu? Ya, tadi kan ada fardu, ada sunnah. Sekarang sunnah. Mas sunnatu, apakah sunnah itu? Ini juga ada catatan kaki di bawah. Sampean lihat di bawah itu, bawah garis. As-sunnatu wal mandubu bimakna wahid. Sunnah dan mandub mempunyai arti yang sama. Artinya podo siji ya. Sunnah dan mandub. Ya, namanya sunnah dan mandub. Nanti ada kalimat mungkin menggunakan kata atau istilahnya atau redaksinya mandub, itu berarti sama dengan sunnah. Mandub yang disunatkan ya. Dah, kita baca soalnya mas sunnah itu apakah sunnah itu? Jawabnya adalah iya, utawi sunnah, kembalinya ke atas itu dhamirnya ya. Kenapa iya? Karena sunnah itu pakai tak marbutoh. Ya, ingat kalian, itu berarti gimana? Mohon maaf, perempuan ya. Apa namanya? Seksnya itu perempuan ya, hiya, makanya pakai hiya. Wa huma hiya huma huna ya. Hiya. Hiya as-sunnah, hiya utawi sunnah iku al-amru. Perkara al-mustahabbu yang disunatkan. Artinya mustahabu itu yang disenanginya. Mustahab itu yang disenangi. Opo fi'luhu ngelakoni perkara amru itu. Paman utawi mongko sapane wong. Kalau bahasa Indonesianya barang siapa? Fa'alahu kang agawe sapa wong ing amru perkara itu tadi. Yanalu mongko dene merkoleh sawaban ing ganjaran. Barang siapa yang melakukannya maka dia akan mendapatkan sawab pahala. Waman tarokahu, waman utawi sopone wong tarokahu kang tinggal sopo wong ing amru itu la yanalu mongko, ini jawabnya. Jadi man itu syarat, la itu jawab. Jadi ada syarat ada jawab ya. La maka tidak, maka orang yanalu orang merkoleh sopo wong ikoban ing sikso. Jadi barang siapa yang meninggalkan maka dia tidak akan mendapatkan hukuman ataupun siksaan. Tadi di atasnya melaksanakan mendapat pahala, meninggalkan tidak mendapat siksa. Itulah sunnah. Masih ya? Ini mau sedikit lagi. Mal mubahu, satu lagi. Nah, sekarang mubah. Mal mubah, apakah mubah itu? Ya, jawabnya halaman berikutnya, halaman 5. Gua utawi mubah iku alladzi sesuatu. Ini silah namanya ya. Alladzi sesuatu.
Ya juzu yang boleh. Lil insani kadue ning menungso bagi manusia. Boleh opo fi'luhu. Itu fa'ilnya, ini subjeknya. Ngelakoni atau melaksanakan sunnah. Sunnah, melaksanakan ladzi di sini ya. Watarkuhu lan utawi tinggal sunnah pala tawaba maka orang ono pahala tidak mendapatkan pahala bihi di dalam wala iqoba lan uga orang ono siksaan. Jadi mubah itu sesuatu yang yajuzu, alladzi yajuzu yang boleh. Lil insani bagi manusia, fi'luhu mengerjakannya, watarkuhu dan meninggalkannya. Watarkuhu lan boleh melakukan dan boleh meninggalkan. Itu ya, khiyar ya, fakultatif ya. Jadi lil khiyar ya, boleh memilih gitu. Fala sawaba dan tidak ada pahala fihi di dalamnya wala iqoba dan juga tidak ada iqob ataupun siksaannya. Ini hukum asal ya. Hukum asal itu sesuatu itu kaidah fikih itu mengatakan janjane ya, asalnya al aslu ya, ada kaidah fikih mengatakan al aslu fil asya al ibahah. Sebetulnya secara umum segala sesuatu itu adalah ibahah, boleh. Illa madalla alaihi qarina, kecuali kalau ada karina ataupun sesuatu yang menunjuk kepada ini menjadi haram, menjadi halal, menjadi mubah, menjadi sunnah dan seterusnya. Jadi sunnah dan seterusnya. Itu ada onen-onen atau kaidah ya seperti itu ya. Oke. Bisa ini. Cara Mas. Kita selesaikan aja ya. Ini sedikit lagi dah. Mal haramu, apakah haram itu? Jawabnya huwa al wajibu. Huwa utaya haram itu al wajibu, sesuatu yang wajib. Opo tarkuhu tinggal haram. Paman utai sapane wong, paman siapa saja. Fa'alahu kang agawe atau yang berbuat sapa si wong. Ya. Yanalu maka dene merkoleh atau mendapatkan ikoban ing siksa. Wa man tarokahu sebaliknya barang siapa yang meninggalkan utawi sapane wong tarokahu kang tinggal sapa wong ing haram gue atau ing perkara haram gue yanalu dene mendapatkan sawaban ing pahala. Seperti koyo kasur bil khamri, koyo seperti meminum arak ataupun sesuatu yang memabukkan ya. Khamr itu ya, arak. Atau kullu muskirin khamrun ya, muskirin. Kullu khamrin kulli haram, kulli muskirin haram, kulli muskirin khamr. Mal makruhu terakhir, apakah makruh itu? Jawabnya adalah huwa utai makruh iku al mustahabbu, yang disenangi, yang disunahkan, yang dirayogi akan ya bahasa Jawanya mungkin ini gitu ya, disenangkan. Opo tarkuhu tinggal ing barang ing makruh barang makruh. Paman utai sapa wong tarkuhu kang tinggal sapa wong ing makruh ya nalu mongko dene merkoleh sawaban ing pahala. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia akan mendapatkan pahala wa man fa'alahu dan barang siapa yang melakukannya dari sapane wong fa'alahu kang agawe sapa wong ing barang makruh mau la yanalu iqoban mongko dene ora merkoleh atau tidak mendapatkan siksaan. Jadi meninggalkannya dapat pahala tetapi melakukannya tidak mendapatkan siksaan. Itulah makruh ya. Makruh. Kemudian mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah pertemuannya akan datang masuk kepada toharoh ya. Marilah kita tutup dengan doa bersama-sama.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.